Apa yang Anda tanyakan sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Dan pertanyaan itu dibawa oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan langsung turun ayat di situ. Sangat adil Allah. Ada di mana ayatnya? Di Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan itu orangnya dermawan sekali. Nyumbang sana, nyumbang sini, makan ke orang Islam juga ngasih dan sebagainya. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga enggak?" Apa jawabannya? Nabi terdiam, turun ayat sebagai bimbingan. Ini menandakan bahwa selevel Nabi saja menunggu keterangan untuk menjawab. Baik, setelah turun, apa jawabannya? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Jika ada non-muslim berbuat baik dalam urusan dunia, maka kami akan balas semua kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Adil kan? Anda bekerja untuk urusan dunia. Anda beramal untuk urusan dunia. Kata Allah, maka saya kan harus adil. Saya balas dengan semua kenyamanan dunia sesuai dengan kadar kebaikannya. Dia disanjung orang, diapresiasi, bertambah, lancar pekerjaannya, itu dunia. Jadi kalau ada orang berbuat baik dengan orientasi dunia, bukan akhiratnya, maka orang itu, kata Allah, saya akan balas dengan semua kenikmatan di dunia secara cepat. Wa qadimna, kami segerakan. Adil sekali. Allah tidak menunda. Anda berbuat baik untuk dunia, saya jawab, kata Allah. Tapi di akhirat, faja'alnahu haba'an manthura. Semua itu tidak ada nilainya seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena Allah mesti adil. Akhirat itu beda bekalnya dengan dunia. Bekal akhirat itu dasar utamanya iman. Ini poinnya. Dan bekalnya bukan dunia. Makanya ketika Anda meninggal, saya meninggal, kita meninggal, tidak peduli statusnya siapa, maka dia akan meninggalkan dunia. Disebut telah meninggal dunia. Kenapa disebut meninggal dunia? Bukan cuma orangnya meninggalkan dunia, semua bekal dunianya pun tidak akan dibawa ke bekal akhiratnya. Semua bekal dunianya tidak akan dibawa ke alam akhiratnya. Jangankan akhirat, ke kuburan aja nggak dibawa. Jika Anda ingin sampai bekal itu ke akhirat, maka bagaimana mengerjakan itu semua? Dasarnya iman. Ini poinnya. Bisa? Jangankan urusan ngasih ya. Saya mau minum aja. Ketika saya mau minum, kemudian saya akan minum, minuman itu akan jadi bekal akhirat. Ketika saya niatkan karena Allah, minum dengan iman. Begitu saya mau minum, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau singkat, Bismillah. Maka saya minum. Kalimat Bismillah itu yang merubah perbuatan minum menjadi ibadah. Ya. Si minumnya menghilangkan haus. Jadi kalau orang nggak baca Bismillah pun, hausnya hilang. Cuman sekedar menghilangkan haus, ke akhirat gak dibawa. Tapi saat ucapkan dengan iman saya, Bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan pahala 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan kebaikan yang bernilai akhirat, dia mendapatkan bagiannya. Maka ketika saya ucapkan bismillah dengan iman saya, maka berubah pekerjaan tadi disebut pindah, bertransformasi dari amal menjadi amal soleh. Dari amal, kalau amal ini masih standar. Semua perbuatan yang baik bisa disebut amal. Rutinitas. Tapi kalau saya kerjakan karena iman, berubah jadi amal soleh. Nah, syarat masuk surga, kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ada di Al-Baqarah ayat ke-25. Syaratnya, iman yang bersanding dengan amal soleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Jadi kalau ada teman Anda yang baik, tadi disebutkan dan sebagainya, kalau masih hidup, doakan supaya dia mendapat hidayah. Itu pemberian terindah yang bisa kita lakukan. Jangan difonisi. Cuman dunia, di akhirat sengsara kamu. Tidak. Kita doakan dari jauh, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah saya tidak ingin berpisah dengan dia. Ya Allah jadikan manfaat dalam kehidupannya. Tapi kalau dia teman-teman sekalian gagal di sini, maka Allah dengan segala keadilannya, dunia dibalas, di akhiratnya semua kebaikan itu menjadi debu yang berterbangan. Lihat dahsyatnya. Kenapa debunya terbang? Kalau debunya mengumpul, maka dia punya massa. Dia punya berat. Ditimbang dan Allah harus adil. Tapi kalau terbang, dia hanya akan menatap, gak ada nilainya.